Krisis iklim tidak datang seperti perang. Ia tidak meledak, tidak menggelegar, tidak mengibarkan bendera. Ia datang perlahan, lewat panas yang tak lagi wajar, banjir yang tak lagi musiman, dan kebakaran yang tak lagi bisa dipadamkan dengan doa. Dan di tengah dunia yang sedang terbakar itu, Amerika Serikat, negara dengan emisi historis terbesar di planet ini, memilih untuk mundur, mematikan komitmen, dan meninggalkan meja dunia. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mampu, tetapi karena memilih untuk tidak peduli. Pada 7 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang di atas kertas tampak seperti keputusan administratif. Namun dalam sejarah krisis iklim global, akan dikenang sebagai salah satu tindakan politik paling merusak tanpa letusan senjata. Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari UNFCCC, meninggalkan IPCC, dan memutus hubungan dengan hampir seluruh arsitektur internasional yang selama 3 dekade dibangun untuk satu tujuan paling mendasar, menjaga agar planet ini tetap layak dihuni. Tidak ada ledakan, tidak ada tank di jalanan, tidak ada sirine peringatan. Namun justru disitulah letak bahayanya. Karena keputusan ini tidak menghancurkan kota dalam semalam, tetapi melonggarkan rem dunia. Perlahan, nyaris tak terasa, hingga pada titik tertentu tidak ada lagi yang bisa dihentikan. Ini bukan sekadar penarikan diri dari sebuah perjanjian. Ini adalah pernyataan kekuasaan dingin, bahwa Amerika menolak dibatasi oleh aturan yang sama yang diminta untuk dipatuhi dunia. Ini bukan sekadar soal kedaulatan. Ini adalah soal siapa yang berhak mencemari dan siapa yang harus beradaptasi. Dan ketika sebuah negara dengan jejak karbon historis sebesar Amerika memilih menghindari tanggung jawab kolektif, yang terjadi bukan hanya kekosongan kepemimpinan, melainkan normalisasi ketidakpedulian. Karena jika yang paling kuat boleh pergi, maka pesan yang tersisa bagi dunia adalah sederhana dan berbahaya. Bahwa kerusakan ekologis bukan lagi kegagalan bersama, melainkan harga yang boleh dibayar oleh mereka yang paling lemah. Inilah sebabnya keputusan ini tidak layak disebut sekadar kontroversial. Ia layak disebut pengkhianatan ekologis global. Dilakukan tanpa senjata, tanpa suara tembakan, namun dengan dampak yang akan dirasakan jauh lebih lama daripada usia pemerintahan manapun. Dengan memasukkan IPCC ke dalam daftar organisasi yang ditinggalkan, bahkan secara keliru menyebutnya sebagai badan non-PBB, Gedung Pupil mengirim pesan yang jauh lebih gelap dari sekedar penyesuaian anggaran. Pesannya sederhana dan brutal. Ilmu pengetahuan hanya sah jika tidak mengganggu kekuasaan. IPCC bukan lembaga aktivis, ia bukan partai politik. Ia adalah forum ilmiah paling komprehensif di dunia, yang menyatukan ribuan ilmuwan lintas negara, lintas ideologi, lintas kepentingan. Ketika Amerika keluar dari IPCC, yang ditinggalkan bukan hanya meja perundingan, tetapi kebenaran yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini adalah perang terhadap data, perang terhadap konsensus ilmiah, perang terhadap realitas fisik planet. Dan seperti semua perang melawan realitas, hasil akhirnya selalu sama. Realitas menang, manusia yang kalah. Ketika Donald Trump menyebut organisasi iklim global sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan Amerika, pernyataan itu tidak bisa dibaca sebagai retorika biasa. Ia adalah pengakuan ideologis tentang siapa yang dianggap penting dan apa yang dianggap bisa dikorbankan. Dalam kalimat pendek itu, iklim tidak lagi diperlakukan sebagai krisis eksistensial, melainkan sebagai hambatan politik. Bukan ancaman terhadap kehidupan warga, bukan risiko terhadap ketahanan pangan, bukan bahaya bagi kota-kota pesisir dan komunitas rentan, melainkan gangguan terhadap cara lama Amerika membangun kekuatan. Energi murah dari fosil, industri yang nyaris tanpa batas emisi,
dan ekonomi yang menunda tagihan ekologis ke masa depan atau ke negara lain. Di bawah logika ini, kepentingan nasional dikerucutkan secara brutal. Ia tidak lagi berarti keselamatan jangka panjang rakyat, melainkan perlindungan jangka pendek bagi sektor yang paling keras menolak perubahan. Industri batubara, minyak, dan gas tidak diperlakukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai basis politik yang harus dipertahankan. Regulasi iklim tidak dipandang sebagai upaya perlindungan, melainkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pasar versi sempit. Dengan kata lain, krisis iklim tidak disangkal. Ia dimusnahkan secara politik. Peringatan datang dari berbagai arah. Gina McCarthy, mantan penasihat iklim nasional Gedung Putih, menyebut keputusan ini memalukan dan bodoh secara strategis, bukan karena alasan moral semata, tetapi karena Amerika secara sadar melepaskan pengaruhnya atas investasi energi bersih bernilai triliunan dolar. Rob Jackson, Profesor Ilmu Bumi Stanford sekaligus Ketua Global Carbon Project, memperingatkan bahwa keluarnya Amerika akan melemahkan legitimasi rezim iklim global, menciptakan efek domino yang membuat negara lain menunda komitmen mereka. Simon Steele, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, bahkan menegaskan dampaknya akan kembali menghantam Amerika sendiri. Energi lebih mahal, pangan lebih rapuh, asuransi melonjak, sementara bencana iklim semakin sering dan mahal. Namun seluruh peringatan ini, data ilmiah, analisis ekonomi, bahkan kalkulasi keamanan nasional, dipatahkan oleh satu prinsip politik yang keras kepala, bahwa keuntungan jangka pendek lebih penting daripada keberlangsungan hidup jangka panjang. Dalam kerangka ini, iklim bukan lagi soal sains, melainkan medan konflik ideologis. Siapapun yang berbicara tentang batas planet, keadilan iklim atau tanggung jawab historis, diposisikan sebagai musuh politik, penghambat pertumbuhan, pengganggu cara hidup Amerika. Dan ketika sebuah negara adidaya mulai memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai oposisi dan masa depan sebagai beban, yang sesungguhnya sedang diserang bukan hanya rezim iklim global, melainkan konsep tanggung jawab itu sendiri. Inilah inti dari konflik ini. Bukan antara Amerika dan PBB, bukan antara Trump dan para ilmuwan, melainkan antara dua cara memandang dunia, satu yang mengakui batas planet, dan satu lagi yang menolak mengakuinya, bahkan jika penolakan itu berarti membiarkan api terus menyala. Keputusan Amerika bukan hanya soal Amerika. Dalam diplomasi iklim, kepemimpinan adalah sinyal. Ketika negara terkuat mundur, negara lain mulai ragu. Mengapa harus berkorban jika Amerika tidak? Mengapa harus menahan emisi jika pasar terbesar memilih bebas? Rob Jackson memperingatkan efek ini secara gamblang. Penarikan AS membuka ruang bagi negara lain untuk menunda, melemahkan, atau membatalkan komitmen. Inilah bahaya terbesar dari keputusan Trump. Bukan hanya apa yang ia lakukan, tetapi apa yang ia izinkan untuk dilakukan orang lain. Seperti pemimpin konvoi yang membelok tajam, Amerika meninggalkan kekacauan di belakangnya. Asia Tenggara adalah kawasan yang hampir tidak pernah menyalakan api krisis iklim. Namun, justru menjadi wilayah yang paling duluan menghirup asapnya. Kontribusi emisi historis kawasan ini relatif kecil dibanding negara-negara industri barat. Tetapi banjir datang lebih sering, kekeringan datang lebih panjang, permukaan laut naik tanpa kompromi. Dan ketika dampak itu kian nyata, negara dengan jejak karbon terbesar memilih mundur dari meja tanggung jawab global. Indonesia berdiri di garis depan krisis yang tidak ia rancang. Negeri kepulauan dengan ribuan kilometer garis pantai ini menghadapi kenyataan pahit. Desa-desa pesisir yang perlahan hilang, sawah yang berubah asin, dan musim tanam yang tak lagi bisa diprediksi. Ini bukan statistik, ini adalah kehidupan sehari-hari yang tergerus perlahan, tanpa deklarasi perang, tanpa kompensasi.
Keputusan Amerika Serikat menarik diri dari rezim iklim global memperparah ketimpangan ini. Pendanaan adaptasi iklim yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi negara-negara rentan terancam menyusut. Transfer teknologi energi bersih melemah, sementara kebutuhan justru meningkat. Dalam bahasa geopolitik, dunia kehilangan jangkar. Dalam bahasa warga pesisir, dunia kehilangan waktu. Bagi Indonesia, krisis ini tidak pernah bersifat abstrak atau ideologis. Ia hadir dalam bentuk banjir rob yang tak lagi surut, gagal panen yang memukul petani kecil, dan kota-kota besar yang perlahan tenggelam bukan dalam satu bencana besar, tetapi dalam ribuan kejadian kecil yang diabaikan. Disinilah politik luar negeri Indonesia diuji secara paling telanjang. Apakah Indonesia akan tetap membela multilateralisme iklim, sebuah sistem yang rapuh, sering gagal, tetapi masih satu-satunya ruang di mana keadilan iklim bisa diperjuangkan? Atau apakah Indonesia, seperti banyak negara lain, akan terdorong menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin sinis dan transaksional, di mana komitmen diganti dengan tawar-menawar dan solidaritas diganti dengan siapa yang paling kuat menekan? Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia akan berubah. Perubahan itu sudah terjadi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan membayar harganya. Dan sejauh ini, jawabannya terlalu sering sama. Mereka yang paling sedikit berkontribusi, namun paling sedikit pula memiliki ruang untuk menolak. Inilah paradoks paling kejam dari krisis iklim. Dan inilah mengapa keputusan Amerika Serikat untuk mundur tidak hanya berdampak global, tetapi menghantam kawasan seperti Asia Tenggara dengan kekuatan yang tidak sebanding. Penarikan Amerika Serikat dari rezim iklim global bukan kesalahan teknis, bukan miskalkulasi, bukan kebijakan netral. Ini adalah pilihan politik sadar untuk menunda tanggung jawab, mengorbankan masa depan, dan mempertaruhkan planet demi kepentingan jangka pendek. Sejarah akan mencatat momen ini bukan sebagai perdebatan kebijakan, melainkan sebagai titik di mana kekuatan terbesar dunia memilih untuk membakar jembatan saat dunia sedang terbakar. Dan pada akhirnya, krisis iklim tidak mengenal veto. Ia tidak tunduk pada memorandum. Ia tidak bisa disangsi. Ia hanya akan datang dan menagih harga dari semua keputusan yang hari ini disebut kepentingan nasional.